Welcome to Queen My Channel. Aku Bukan Penggoda episode 37. Hari pun berlalu. Julia memulai hidupnya di sebuah perkampungan yang jauh sekali dari kota. Itu adalah kampung halaman ibunya. Di sana, Julia memutuskan untuk membuka warung kecil-kecilan sebagai mata pencariannya. Dan Srilah yang menjaganya, sembari mengasuh Kevano. Sementara Revano kembali melanjutkan pendidikannya di sekolah dasar negeri yang ada di desa itu. Dan Julia kini bekerja kasar, apapun itu. Terkadang ada yang membutuhkan tenaga cuci baju atau setrika baju. Dia mengambil kerjaan itu untuk menambah penghasilan mereka. Bu, Julia ada kerjaan di rumah Bu Ina. Disuruh cuci gosok. Kevano, Julia tinggal ya, ucapnya pada Sri. Iya nak, kamu hati-hati ya. Ibu dengar dari tetangga, Ibu Ina itu orangnya bermulut pedas. Julia tersenyum. Iya bu, ya udah. Julia pamit pergi dahulu ya. Iya nak, hati-hati. Julia pun melangkahkan kakinya dengan besar harapan di hati. Bekalnya hanya satu, yaitu doa ibu dan kedua anaknya. Sementara di kota, Edward hidup dengan kehampaan dan rasa sesal yang kian mendera di saat-saat tertentu. Edward memang menyesal, namun jika mengingat apa yang telah terjadi padanya, membuatnya sedikit kesal juga pada Julia, karena dia masih menyalahkan Julia dengan semua yang terjadi. Banyak para investor angkat kaki dari perusahaannya, sehingga membuatnya sedikit kesusahan menghadapi masalah yang ada. Ed, panggil Dion, Regan, dan Dita masuk ke dalam rumah Edward yang terasa sepi. Mana Julia? Kenapa rumahmu terasa sepi? Tanya Dita. Kepergian Julia memang tidak diketahui mereka. Hanya Edward dan keluarganya yang tahu. Pergi, hanya itu yang keluar dari mulut Edward. Apa? Kaget ketiganya mendengar ucapan Edward. Mereka baru ini sempat mendatangi Edward. Ah, ralat. Mereka sudah pernah datang, tapi kosong, tak ada siapa-siapa. Kenapa kalian kesini? Tanya Edward dengan tangan sibuk memijat keningnya yang serasa berdenyut. Laurie hilang. Sampai saat ini dia tidak ditemukan, beritahu Regan. Hah? Hilang? Iya, sebelumnya aku minta maaf atas nama Laurie sudah membuat kekacauan. Tapi ini aneh Ed, Laurie bukan tipe wanita yang lari dari masalah. Jadi tidak mungkin sekarang dia sengaja menghilang karena sudah menyebabkan masalah. Aku rasa ini ada yang tidak beres, ucap Regan panjang lebar. Iya, aku rasa juga begitu. Kami juga sudah melaporkan ke polisi. Sekarang dalam masa pencarian, sahut Dion menimpali. Dan kami merasa curiga dengan temanmu, Ed. Maaf sebelumnya, tapi sebelum Laurie menghilang, aku melihat Laurie sedang bersama dengan Aileen. Dan saat kami pergi ke kediaman Aileen, Aileennya nggak ada. Bahkan para ART-nya pun nggak ada juga. Maaf kalau kamu tersinggung. Aku tidak bermaksud menuduh Aileen, hanya saja... Iya, aku paham, jawab Edward. Ingatannya pun teringat pada perkataan Julia yang sempat menyebutkan nama Aileen. Julia berkata jika Aileen lah dalang dari semua ini. Aileen, ucap Edward tiba-tiba bangkit dari duduknya membuat ketiga temannya kaget. Kenapa Ed? Tanya Regan bingung. Sebelum Julia pergi, di pertengkaran kami, dia sempat bilang kalau Aileen adalah dalangnya. Aku yang waktu itu emosi malah marah sama dia. Tapi kedatangan kalian membawa kabar ini membuatku merasa jika Aileen memang ada sangkut pautnya. Jelas Edward. Fix, ini Aileen. Kita harus temukan Aileen, ucap Dita yang diangguki kepala oleh ketiganya. James yang baru saja pulang dari luar negeri tidak tahu menahu dengan masalah yang terjadi. Dia sebelumnya tidak terlihat lantaran sedang kembali ke negaranya karena ada sesuatu yang harus dia urus. Saat ini dia sedang berada di hadapan kediaman Aileen. Keningnya mengkerut melihat rumah Aileen yang kosong melompong. Bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Kemana dia? Pindah? Ah, masa iya sih? Batin James bingung. Dia pun mencoba menghubungi Aileen, namun nomor wanita itu tidak aktif. Saat James hendak beranjak pergi, sebuah mobil tiba-tiba berhenti dan keluarlah dua orang lelaki berbadan besar dengan pakaian serba hitam. Di mana Aileen? Tanya James pada keduanya. Dia tahu kedua lelaki itu adalah anak buah Aileen. Tidak tahu, kami permisi, sahut salah satunya dan langsung berlalu masuk ke dalam rumah Aileen. Kening James pun mengkerut keheranan. Pasalnya sangat mustahil jika mereka tidak tahu di mana keberadaan majikan mereka kan? James pun diam-diam masuk ke dalam rumah.
Iya, apa kau yakin dia tadi masih hidup? Benar kan dibawa ke pondok itu? Iya benar, masalah mati atau masih hidup bukan urusan kita lagi. Sekarang kita bereskan bukti penyekapan di gudang, sesuai perintah Nyonya Aileen. Iya, James sangat terkejut mendengar percakapan keduanya dan dia pun langsung buru-buru pergi dari sana sebelum ketahuan mendengarkan percakapan anak buah Aileen itu. Tujuannya kali ini adalah kediaman Edward. Dia mengira jika Julia lah yang disekap dan dibawa ke pondok. James benar-benar tidak habis pikir. Dia tidak mengira Aileen akan menjadi wanita psikopat seperti itu yang menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang dia mau. Tak berselang lama, mobil James pun tiba di hadapan rumah Edward. Baru saja dia keluar dari mobil, Edward dan teman-temannya keluar dari rumah bersiap pergi. "Edward," panggil James. "Kalian mau kemana? Di mana Julia?" tanya James runtun dengan wajah yang khawatir dan panik. "Apa masalahmu ah?" sahut Edward kesal. "Jawab dulu di mana? Ini penting," bentak James tersulut emosi. Dion dan Regan pun menyuruh Edward tenang. "Julia pergi, emangnya kenapa bang?" tanya Dion. Pergi kemana? Kalian tahu, masalahnya tadi saat aku ke rumah Aileen, aku mendengar anak buahnya berbicara mengenai wanita yang mereka sekap dan sekarang dibawa ke pondok," beritahu James. Mata mereka yang mendengar pun langsung membola. "Lauri," ucap mereka bersamaan. James kebingungan sendiri. "Apa maksudnya?" batinnya heran. "Kau tahu di mana pondoknya?" tanya Regan. "Ada apa sebenarnya?" tanya James bingung. "Jawab saja, kau tahu atau tidak?" bentak Edward kesal. "Aku tidak yakin, tapi sepertinya di pondok itu. Ayo ikuti aku." Mereka pun langsung saja bergegas pergi, tak lupa membawa polisi bersama dengan mereka. Aileen kini tidak tahu jika James, Edward, dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju pondok tempat di mana dia menyekap Laurie. Wanita itu kini malah dengan santainya singgah ke kediaman Stewart, tentu saja untuk mencari muka di sana, membujuk Milan agar kembali mau menjodohkannya dengan Edward. "Andaikan waktu itu kalian menjodohkan aku dengan Edward, pasti kalian tidak akan malu punya menantu mantan pelacur seperti Julia," ucap Aileen dengan penuh percaya diri. Aulia yang mendengar mengepalkan tangannya kuat. Dia tidak suka mendengar Aileen berkata seperti itu. Dia saja sampai berkelahi dengan teman-teman arisannya karena mengetahui Julia. Aileen, tidak pantas kamu berbicara seperti itu," ucap Aulia. "Loh, aku kan cuma bilang apa yang sebenarnya. Coba aja kalian gak pilih dia sebagai menantu, kalian gak akan malu kan?" "Saya tidak malu," sahut Aulia mulai kesal. "Aulia," tegur Milan pada sang istri. "Apa mas, kamu mau marah sama aku? Kamu orang berpendidikan kan? Ibu juga kan? Dan kamu juga Aileen. Kamu ini kan sekolah tinggi. Apalagi seorang pramugari yang harusnya memiliki sifat ramah dan bisa bicara yang sopan. Tidak pantas untuk kamu berbicara seperti itu. Dan kalian yang berpendidikan tidak benar hanya diam saat mendengar perkataan merendahkan seperti itu," ucap Aulia kesal. Dia sudah tidak bisa menahan kekesalannya. Kesedihannya belum juga hilang saat tahu Julia pergi bersama ibu dan anak-anaknya, tapi malah dibikin kesal dengan ada yang mengejek-ngejek Julia. "Loh, itu kan faktanya tante, menantu tante pelacur. Dia rendahan, tidak pantas untuk Edward. Jaga bicaramu. Kamu tidak punya hak mengatai seseorang, seburuk apapun masa lalunya. Kamu pikir dengan menjelekkan seperti ini akan membuat kamu terlihat lebih hebat? Tidak, Aileen, kamu lebih parah dari orang yang kamu bicarakan." "Aulia, jangan bergerak, saudari Aileen. Anda kami tangkap atas tindakan penyekapan dan penculikan yang Anda lakukan pada saudari Laurie." Tiba-tiba saja para polisi datang dan masuk menangkap Aileen.